Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhiyyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kehadirat Allah, kita juga berdoa bermohon agar salawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kultum zuhur kita pada siang hari ini, kita coba tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 93. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa saja yang membunuh, menghilangkan nyawa saudaranya, dan saudaranya itu adalah orang mukmin, saudara seiman, karena unsur kesengajaan, maka balasannya adalah 1. Jahannamu khalidan fiha, neraka jahannam. Berapa lama? Tidak lama-lama, tapi selama-lamanya, khalidan fiha. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, kemarahan Allah kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, dan laknat. Rasanya sudah lebih dari cukup, tapi Allah tambah lagi, wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Allah juga siapkan baginya azab yang bukan azab sederhana, tapi azima, azab yang maha dahsyat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, inilah salah satu keistimewaan Al-Quran. Ketika dia berbicara sesuatu yang sangat prinsip, tidak menggunakan redaksi yang susah atau sulit dipahami, tapi mudah sekali untuk dicerna, ditadaburi. Kalimat atau redaksi dari Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat redaksi yang mudah ditangkap. Apalagi kalau kita mengerti bahasa Arab. Andai kita tidak mengerti bahasa Arab, kita baca terjemahannya, tidak perlu penafsiran yang begitu panjang atau rumit, tapi cukup dengan mengulang sekali atau dua kali terjemahan itu sudah bisa kita tangkap maknanya. Bahwa nyawa adalah sesuatu yang sangat bernilai, sangat mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dalam kajian fikih, usul fikih dijelaskan di antara maqasid syariah, di antara tujuan syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berisikan tentang kewajiban, tentang hak, tentang halal dan haram, yang mana syariat ini bisa ditegakkan dengan adanya pemimpin, dengan adanya hakim, dengan adanya pemerintah. Maka di antara daruriyatul khams, 5 yang sangat mendasar, yang mana 5 yang sangat mendasar ini menjadi penting sehingga syariat mesti ada. Yang nomor 2-nya itu adalah nyawa. Syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintah, pemimpin harus ada, adalah dalam rangka menjaga daruriyatul khams, 5 yang sangat prinsip dalam kehidupan peradaban manusia.
Pertama, hifzuddin, untuk tegak terpeliharanya agama. Dan yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga ruh, karena nyawa itu sangat berharga, sangat bernilai di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajar Allah mengancam, wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang melakukan pembunuhan dan yang dia bunuh itu adalah saudaranya seiman, dan unsur pembunuhnya adalah muta'ammida, sengaja, balasannya tidak sederhana. Jahannam, kekal di dalamnya, kemarahan Allah, laknat Allah, bahkan azab yang maha dahsyat. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Kita husnuzon bahwa aparat mungkin berpikiran, bekerja, berbuat dalam rangka menegakkan hukum. Tetapi Islam juga mengajarkan hukum itu harus berlaku adil. Semua kita sama di depan hukum, maka itu harus dibuktikan. Kalau ini tidak terjadi, maka yang akibatnya adalah perlawanan, pertentangan, permusuhan, adu domba, berburuk sangka. Islam juga mengajarkan tidak boleh terjadi chaos, karena satu detik saja terjadi chaos pasti ujungnya adalah kezaliman, penganiayaan, perampasan. Dan Bapak Ibu masih ingat tahun 98 dulu, tragedi Mei, ketika pemerintah tidak menjalankan fungsinya. Awalnya adalah demonstrasi, tapi berujung dengan pembakaran, perampasan, penganiayaan, kezaliman. Makanya apa? Pemerintah itu hukumnya wajib keberadaannya. Eksistensi pemerintah mesti ada. Bahkan dalam kajian fikih siasah, para pakar politik mengatakan, seperti Ibnu Taimiyah misalnya, ataupun juga Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak ada masalah pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim. Tidak ada masalah. Daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Kenapa? Karena ketika pemerintahan tidak ada sama sekali, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Tidak ada lagi penegakan hukum, tidak ada lagi halal, haram, hak dan kewajiban. Tapi selama masih ada pemerintah, walaupun mungkin pemerintah itu zalim, kezalimannya dia pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tapi dengan adanya pemerintah, kezaliman untuk orang lain bisa diminimalisir. Tetapi kalau kekuasaan digunakan untuk menganiaya, untuk memunculkan biang-biang permusuhan, ini berbahaya. Dan inilah yang dituntut oleh ormas-ormas Islam, agar pemerintah berlaku adil, agar hukum ditegakkan sama, seimbang, tidak tebang pilih. Agar apa? Agar kita anak bangsa ini merasakan keberadaan pemerintah memang berpihak kepada rakyat. Bahwa ada yang salah, silakan dihukum. Tapi dihukum dengan hukum yang setimpal, yang sebanding, yang sewajarnya. Tapi kalau seandainya adalah yang dilakukan itu adalah, mohon maaf sekali lagi, menghilangkan nyawa, ini berbahaya. Jangankan menghilangkan nyawa secara sengaja. Ini bukti bahwa syariat Islam ini betul-betul menghormati nyawa. Pembunuhan karena salah tembak saja ada konsekuensinya. Begitulah syariat memelihara nyawa. Nah, dalam hukum positif juga demikian. Dan na'udzubillah, kita mesti mengambil pelajaran peristiwa yang luar biasa 1 pekan yang lalu. Bahwa itu mungkin kezaliman, mudah-mudahan pelakunya istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yughargir, sebelum sampai ruh di tenggorokan, mudah-mudahan Allah terima taubatnya, karena pelakunya juga adalah anak bangsa. Tetapi ini pelajaran sangat berharga. Kita bermohon, berdoa kepada Allah, jangan sampai berulang lagi ada nyawa yang melayang,
padahal dosa atau kesalahannya belum pasti. Inilah permohonan doa kita kepada Allah. Kalau ini berlanjut, berlarut, yang kita khawatirkan adalah bangsa ini terpecah belah, tercerai-berai. Dan inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh musuh-musuh kita. Musuh Islam ataupun musuh bangsa kita. Semua kita bertanggung jawab untuk memelihara persatuan bangsa, persatuan umat. Yang salah satu caranya adalah saling menghormati. Bahwa nyawa itu sangat berharga. Jangan sampai ada saling bunuh. Jangan ada saling bermusuhan. Lalu ujungnya adalah ada yang meninggal, ada yang terbunuh. Padahal kesalahannya mungkin belum berat, bahkan mungkin belum pasti. Kepada Allah kita bermohon, berdoa agar kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menghilangkan nyawa, karena itu adalah dosa besar. Dia termasuk 7 dosa besar, dan urut nomor 3 adalah membunuh tanpa hak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.